Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 28 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua sebagaimana waktu semakin singkat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kristi Chu. Kepada Saudari Kristi, kami persilahkan. Bagi saudara dan saudari sekalian, tajuk renungan hari ini 28 Juni, Protestanisme bersatu dengan kepausan. Ayat Alkitab terdapat dalam Wahyu 17 ayat 12 hingga 13. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Ketika kita mendekati krisis terakhir, adalah hal yang sangat penting bahwa harmoni dan kesatuan ada di antara alat-alat Tuhan. Dunia dipenuhi dengan badai, peperangan, dan perselisihan. Namun, di bawah satu kepala, kuasa kepausan, manusia akan bersatu untuk menentang Allah dalam pribadi saksi-saksinya. Apakah yang memberikan kerajaannya kepada kuasa ini? Protestanisme, suatu kuasa yang sementara mengaku memiliki sifat dan roh seekor anak domba dan bersatu dengan syurga, berbicara dengan suara seekor naga. Ia digerakkan oleh suatu kuasa dari bawah. Mereka seia sekata, akan ada ikatan persatuan yang universal, satu harmoni besar, suatu persekongkolan dari pasukan setan. Kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Dengan demikian, dinyatakan kuasa yang sewenang-wenang dan menindas, yang sama terhadap kebebasan beragama. Kebebasan untuk menyembah Allah sesuai dengan tuntutan hati nurani, sebagaimana yang dinyatakan oleh kepausan. Ketika di masa lalu ia menganiaya mereka yang berani menolak untuk menyesuaikan diri dengan upacara-upacara dan tata cara keagamaan Roma. Dalam peperangan yang akan terjadi pada akhir zaman, semua kuasa yang rusak yang telah murtad dari kesetiaan kepada hukum Yehova akan bersatu menentang umat Allah. Dalam peperangan ini, sabat dari hukum keempat akan menjadi titik utama yang dipersoalkan. Sebab dalam hukum sabat, sang pembuat hukum yang besar mengidentifikasi dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Melalui dua kesalahan besar, yaitu keabadian jiwa dan kekudusan hari Minggu, setan akan membawa manusia ke dalam penipuannya. Sementara yang pertama meletakkan dasar bagi spiritualisme, dan yang kedua menciptakan ikatan simpati dengan Roma. Orang-orang Protestan di Amerika Serikat akan menjadi yang terdepan dalam menghulurkan tangan mereka melintasi jurang untuk menggenggam tangan spiritualisme. Mereka akan menjangkau melintasi jurang untuk menjabat tangan kuasa Roma. Dan di bawah pengaruh persatuan tiga serangkai ini, negara ini akan mengikuti jejak Roma dalam menginjak-injak hak-hak hati nurani. Demikian bacaan renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudari Kristi. Tuhan Yesus
memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Alkitab berkata dalam Wahyu 12 ayat 17 yang berbunyi, "Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus." Tentang ayat ini, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 449, paragraf 2 dan 3. Dalam waktu dekat, kita akan melihat kata-kata ini terpenuhi ketika gereja-gereja Protestan bersatu dengan dunia dan dengan kekuasaan kepausan melawan para pemelihara hukum Allah. Roh yang sama yang menggerakkan kaum Katolik di masa lalu akan mendorong kaum Protestan untuk menempuh jalan yang serupa terhadap mereka yang tetap setia kepada Allah. Gereja dan negara sekarang sedang mempersiapkan konflik di masa depan. Kaum Protestan bekerja secara terselubung untuk mengedepankan hari Minggu seperti yang dilakukan kaum Katolik Roma. Inilah krisis yang akan datang, dan krisis tersebut serupa dengan yang terjadi di zaman Ester. Roh Nubuat lanjutkan dalam halaman 450 paragraf 1. Dekrit yang akan dikeluarkan terhadap umat Allah akan sangat mirip dengan dekrit yang dikeluarkan oleh Ahasiweros terhadap orang Yahudi pada zaman Ester. Dekrit Persia itu muncul dari kebencian Haman terhadap Mordekai, bukan karena Mordekai telah berbuat jahat kepadanya, tetapi karena ia menolak untuk menunjukkan rasa hormat kepadanya yang hanya milik Allah. Setan menghasut rencana itu untuk menyingkirkan dari bumi orang-orang yang memelihara pengetahuan tentang Allah yang benar. Nah, tentang Allah yang benar ini Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 307 paragraf 2. Hari Sabat tidak diperkenalkan sebagai institusi baru, melainkan sebagai sesuatu yang telah ada sejak penciptaan. Hari Sabat harus diingat dan dipatuhi sebagai peringatan akan karya Sang Pencipta. Dengan menunjuk kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi, hari Sabat membedakan Allah yang benar dari semua Allah palsu. Semua orang yang memelihara hari ketujuh menandakan melalui tindakan ini bahwa mereka adalah penyembah Yehova. Berdasarkan tulisan Roh Nubuat, jelas bahwa Allah yang benar itu adalah Yehova. Jadi, hari Sabat membedakan Allah yang benar, yaitu Yehova, dari semua berhala. Karenanya, cara setan dalam menyingkirkan pengetahuan tentang Allah yang benar adalah dengan mengganti Sabat hari ketujuh, hari Sabtu, menjadi Sabat hari pertama, hari Minggu. Semoga umat-umat Allah semakin melihat bahwa isunya bukan soal hari, yaitu Sabat atau Minggu, tetapi tentang siapa yang sembah. Perhatikan yang renungan pagi hari ini nyatakan dalam Maranatha halaman 187 paragraf 5. Dalam peperangan yang akan terjadi pada akhir zaman, semua kuasa yang rusak yang telah murtad dari kesetiaan kepada hukum Yehova akan bersatu menentang umat Allah. Dalam peperangan ini, Sabat hari hukum keempat akan menjadi titik utama yang dipersoalkan. Sebab dalam hukum Sabat, Sang Pembuat hukum yang besar mengidentifikasi dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Dalam kutipan sebelumnya, pencipta langit dan bumi adalah Allah yang benar, yaitu Yehova. Karenanya, dasar utama mengapa hari Sabat menjadi titik utama yang dipersoalkan adalah karena pada hari Sabat dinyatakan tentang Allah yang benar, yaitu Yehova, yang adalah pencipta langit dan bumi. Dan dalam peperangan ini, Protestan akan bersatu dengan kepausan. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 187 paragraf 6. Orang-orang Protestan di Amerika Serikat akan menjadi yang terdepan dalam mengulurkan tangan mereka melintasi jurang untuk menggenggam tangan spiritualisme. Mereka akan menjangkau melintasi jurang untuk menjabat tangan kuasa Roma. Dan di bawah pengaruh persatuan tiga serangkai ini, negara ini akan mengikuti jejak Roma dalam menginjak-injak hak-hak hati nurani. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 450, paragraf 2. Mereka yang takut akan Allah tidak dapat menerima sebuah lembaga yang melanggar salah satu ajaran 10 hukum Allah. Di medan pertempuran inilah terjadi konflik besar terakhir dari pertentangan antara kebenaran dan kesalahan. Dan kita tidak dibiarkan ragu mengenai masalah ini. Sekarang, seperti pada zaman Mordekai, Tuhan akan membela kebenarannya dan umatnya.
Karenanya ketahuilah, Tuhan sedang melakukan pekerjaannya. Seluruh sorga bergejolak, hakim seluruh bumi akan segera bangkit dan menegakkan kembali otoritasnya yang telah dihina. Tanda keselamatan akan diberikan kepada orang-orang yang menuruti hukumnya. Oleh sebab itu, tetap setia kepada Allah yang benar, yaitu Yehova, yang adalah Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, apapun yang terjadi, dan sembahlah Dia pada hari Sabat, hari Sabtu. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran pada pagi hari ini, yang mengingatkan kepada kami semua bahwa pertikaian yang utama bukan soal hari Sabat atau hari Minggu semata, tetapi tentang siapa yang disembah. Sebab hari Sabat menyatakan tentang Allah yang benar, yaitu Yehova, yang adalah Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Dan oleh karenanya pengetahuan ini setan mau singkirkan dengan cara mengganti Sabat hari ke-7 kepada Sabat hari pertama. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Kristus dalam hati, kami semua dituntun dalam seluruh kebenaran, dan kami boleh menerima Sabat yang benar, hari Sabtu, dan menyembah Allah yang benar, yaitu Engkau, Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.